Hingga hari ke-13, tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Hingga Senin, masih ada 17 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan. Arus laut yang cukup kencang membuat drone ataupun alat ROV terbawa arus. Meski posisi kapal telah ditemukan melalui drone bawah laut, namun kondisi cuaca menjadi faktor utama dalam operasi SAR. Proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya masih dipertimbangkan dengan cermat demi keamanan tim penyelamat. Dengan situasi yang begini, tentu pemerintah akan berupaya maksimal. Makanya tim dari direktorat terkait akan berkoordinasi dengan kami di sini SMC dan seluruh stakeholder untuk mengambil langkah-langkah. Dan hal ini perlu dilaporkan kepada pimpinan yang terkait. Saya akan melaporkan ke Search Coordinator, para operator jasa bandara akan melaporkan ke Kementerian Perhubungan. Hingga kini, dari 65 orang di dalam kapal, 30 orang berhasil selamat, 18 orang meninggal dunia, dan 17 lainnya masih dinyatakan hilang. Operasi penyelamatan SAR masih terus dilanjutkan dengan harapan cuaca segera membaik agar proses evakuasi bangkai kapal dan korban yang masih hilang bisa diselesaikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus kematian diplomat muda Kemenlu. Polisi membenarkan istri Arya Daru Pangayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Awalnya istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga indekos di nomor barunya. Saat itu nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun Reonald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban, sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. 5 orang saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi memastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Bukti berupa CCTV dari rumah kos korban juga telah dikumpulkan polisi. Video rekaman korban pada malam sebelum ditemukan tewas beredar luas. Dalam rekaman terakhir, aktivitas korban terlihat di halaman indekos.
Korban sedang membawa kantong plastik menuju samping kamarnya. Tak berselang lama, terlihat korban kembali ke kamarnya. Tidak hanya itu, kamera pengawas indekos juga merekam aktivitas malam hari seorang yang disebut sebagai penjaga kos tempat korban tinggal. Sekitar pukul 00:27 pada 8 Juli, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari si penjaga kos atau keberadaan orang lain. Setelah tidak berhasil mengetahui keberadaan korban, sekitar pukul 5:20 pagi, penjaga kos kembali mengecek kamar kos korban. Namun penjaga kos kembali tidak mendapat hasil. Saat ini penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Hingga kini misteri tewasnya Arya Daru Pangayunan belum juga terungkap. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Harian Gerakan Tani Syarikat Islam yang juga Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari, resmi melantik pengurus cabang Gertasi Kabupaten Cianjur periode 2025-2030. Pelantikan ini menandai bangkitnya pertanian modern yang mampu memaksimalkan hasil pertanian guna mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan pemerintah, Ketua Harian Gertasi yang sekaligus Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari, resmi melantik pengurus cabang Gertasi Kabupaten Cianjur periode 2025-2030. Selain pelantikan, Gertasi juga memberikan penyuluhan kepada para petani terkait permasalahan yang kerap dihadapi, seperti serangan hama dan wereng, serta metode memaksimalkan hasil pertanian. Pengukuhan Gertasi di Desa Sukamana, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini juga turut dihadiri Bupati Cianjur, Muhammad Wahyu Ferdian. Melakukan sinergi, kerjasama semua pihak, karena kemandirian pangan adalah cita-cita kita agar tercapai ketahanan pangan, Indonesia bisa mandiri, bisa berdaulat di sektor pangan. Keberadaan Gertasi diharapkan mampu menyumbangkan inovasi dan terobosan-terobosan baru bagi dunia pertanian di tanah air, guna memaksimalkan serta meningkatkan hasil dari pertanian sebagai ketahanan pangan. Menjembatani dari pertanian tradisional ke pertanian modern yang berinovasi, sehingga anak-anak muda nanti mereka bisa menjadi lebih tertarik. Dengan hadirnya Gertasi, insya Allah petani tidak sendiri, bersama-sama dengan Gertasi, dengan pemerintah, mari kita bangun bersama pertanian Cianjur agar berjaya dan istimewa. Dengan semangat kolaborasi, Gertasi juga diharapkan dapat menjadi tonggak awal untuk kemajuan pertanian, serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan petani. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Ya, protes atas kebijakan hak tanah leluhur, warga Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mengadang mobil Bupati Nagekeo. iNews Malam segera kembali usai jeda. Warga desa Tonggu Rambang, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, memblokade jalan raya. Aksi blokade ini sebagai bentuk protes atas tindakan Bupati Nagekeo yang dianggap tidak menghargai perjuangan mereka dalam mempertahankan hak atas tanah leluhur. Hal itu dipicu oleh pembongkaran spanduk yang dipasang oleh warga desa Tonggu Rambang tentang hak atas tanah.
Situasi memanas saat mobil Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, yang dikawal mencoba menghindari blokade massa. Hal itu dilihat oleh warga, sehingga warga yang marah memaksa Bupati turun dari mobilnya. Baca, kami pasang muli tapi dibongkar. Nah justru karena dibongkar itu tuh kami bawa royo. Yang itu yang kami tidak terima. Emosi tidak apa-apanya. Aksi protes tersebut berakhir setelah warga menyuruh Bupati Nagekeo dan rombongan pulang. Blokade juga telah dibuka oleh petugas dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, unjuk rasa di kantor wali kota Bau-Bau oleh ribuan warga dan komunitas pemilik sound system yang mendesak pencabutan larangan joget di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor wali kota Bau-Bau melempari petugas dengan batu hingga kaca kantor pecah. Unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor wali kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Massa mendesak wali kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor wali kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor wali kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Satpol PP sudah sampaikan untuk bersabar menunggu, tetapi mereka banyak terlalu arogan. Saya kira mereka arogan, mereka tidak bersabar lagi. Tadi juga kami dipanggil dengan Pak Sekda agar memanggil perwakilan mereka, tetapi pas kami turun sudah melempar, sudah bunyi kaca. Ambil fonnya. Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya pemirsa, viral aksi dua pemuda mabuk dan mengamuk di sebuah toko jamu yang berada di perbatasan Depok dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Diduga keduanya mengamuk lantaran tidak diberi jamu oleh pemilik toko. Seperti inilah aksi dua pria yang tengah mabuk mengamuk di sebuah toko jamu di perbatasan Depok dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kedua pria tidak diketahui berasal dari mana ini tidak bisa menahan emosi saat pemilik toko tidak memberikan jamu gratis untuk mereka. Emosi keduanya semakin memuncak saat pemilik toko mengusir mereka hingga melemparkan botol minuman. Warga yang melihat kejadian pun langsung mencoba melerai. Dia datang langsung marah-marahin gitu bang. Berapa orang bang? 2 orang. Oh 2 orang belakangnya. Iya. Itu apa dia marah-marah kenapa katanya? Ya saya nggak tahu penyebabnya. Pokoknya dia datang itu posisinya belum buka juga, tapi orangnya mau keluar. Tiba-tiba orang itu datang. Aksi kedua pria ini menghebohkan warga setempat hingga videonya viral di media sosial. Akibat peristiwa ini, pemilik toko jamu terpaksa menutup toko mereka untuk sementara waktu. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan.